minggu lalu kita introduction mengenai mekatronika itu apa ya. Nah, sekarang kita akan membahas topik pertama ya, yaitu analog electronics. Nah, topik ini nanti akan dilanjut dengan sesi ketiga, jadi masih membahas mengenai analog elektronik ya, sebelum kita masuk ke digital elektronik. Oke, sebetulnya ini review dari pelajaran SMA. Nah, karena saya ingin memastikan gitu ya, semuanya berjalan bersama-sama gitu. Soalnya kemarin semester lalu saya sempat membahas mengenai teknik tenaga listrik, tapi ternyata banyak mahasiswa yang masih belum paham mengenai rangkaian elektronik ya, terutama untuk tiga fasa. Tapi kita di sini nggak akan membahas banyak mengenai rangkaian tiga fasa. Nah, jadi hanya introduction-nya aja. Karena ini gabungan ya antara beberapa cabang ilmu ya, elektronik, mechanical, dan juga programming ya. Jadi kita hanya membahas sedikit aja. Ini dianggap bahwa sudah belajar di SMA ya. Oke, jadi hari ini topiknya adalah kita mencoba membahas mengenai basic electrical ya, sirkuit, lalu ada beberapa electrical components ya, namanya resistor, kapasitor, dan induktor. Lalu nanti akan membahas juga Ohm law ya, hubungan antara voltage, arus dan juga resistance, dan juga yang terakhir kita akan membahas mengenai Kirchhoff law ya. Jadi nanti ada beberapa juga contoh soal sehingga nanti kalian bisa mempelajarinya, implementasinya seperti apa. Oke, kita review dulu mengenai electric circuit ya. Nah, mungkin kita mulai dari atom ya. Ya, jadi atom itu sebetulnya adalah suatu elemen yang terkecil ya, yang ada di dunia saat ini. Walaupun sebetulnya research mengenai apa yang membentuk atom, apa unsur-unsurnya itu masih terus dilakukan ya. Malah ada yang lebih kecil lagi dari atom ya. Ini riset yang dilakukan di CERN di Swiss. Jadi sebenarnya harus diubah sebetulnya pelajaran matematika ini. Jadi yang terkecil itu bukan atom, tapi masih ada lagi. Ada Higgs boson, mungkin pernah dengar. Terus ada quarks ya, dan lain-lain ya. Jadi itu masuk ke quantum fisik. Nah, kita tahu bahwa di dalam suatu atom itu gitu ya. Jadi kita lihat apa model dari si Niels Bohr ya. Ya, ini dibahas ya di pelajaran kimia waktu SMA. Nah, ternyata di dalam atom itu ada yang dinamakan sebagai elektron, ya, di mana dia kutubnya kutub negatif. Lalu ada yang dinamakan sebagai proton, dia memiliki kutub positif. Dan satu lagi adalah mengenai neutron. Ya, jadi ini review ya, jadi itu yang ada di dalam suatu atom. Ya, jadi si elektron ini dia memiliki orbit. Memiliki orbit dan dia berputar, dan di tengahnya dia ada proton dan juga ada neutron. Nah, ini contoh untuk atom yang numbernya kecil ya. Ini ada hidrogen atom, di mana hidrogen itu dia ada satu nukleus dan ada juga satu elektron. Ya. Lalu ada helium ya, helium atom, di mana dia ada dua proton ya, satu neutron, dan ada dua elektron. Ya, sebetulnya masih banyak unsur yang ada di kimia ya. Kalau nggak salah sekarang ada sekitar 144 unsur ya. Jadi selalu ada juga yang baru ditemukan ya, misalkan markovium ya dan lain-lain. Itu bisa dibahas lebih detail di pelajaran kimia ya, atau mungkin fisika atom. Nah, hubungannya apa? Nah, nanti di sini kita akan mengetahui sifat dari suatu material, ya, material kategori. Ya. Kita tahu bahwa konduktor itu adalah material, ya, sehingga memungkinkan adanya arus listrik. Oke, seperti itu. Nah, lalu ada lagi yang kedua adalah insulator. Insulator itu dia kebalikannya dari konduktor. Artinya dia tidak bisa menghantarkan listrik. Ya. Lalu ada yang terakhir adalah semikonduktor. Nah, semikonduktor ini yang unik. Ya, jadi dia bisa memiliki sifat konduktor. Ya, karena ada memiliki elektron yang bebas. Nah, apa itu? Ntar kita lihat bagaimana maksudnya. Ya. Nah, kalau misalkan kita lihat,
dari energi band ya dari suatu material. Untuk insulator, jadi ada yang dinamakan sebagai valence band ya dan juga ada conduction band. Untuk insulator, dia memiliki gap yang cukup jauh. Artinya, elektron tidak bisa loncat ke conduction band. Gitu. Jadi di sini nggak ada perpindahan elektron. Ya. Sedangkan untuk material semikonduktor, dia gapnya lebih kecil. Nah, sehingga jika kita menambahkan sesuatu di valence band ini, ya, dia akan loncat. Si elektronnya akan loncat ke conduction band. Nah, ini contoh ya. Misalkan kita tambahkan muatan positif di sini, di bagian valence band, sehingga nanti muatan negatifnya yang ada di sini, dia akan naik ke atas, ke conduction band. Misalkan gini, di valence band kita ada 10 atom negatif, 10 muatan negatif ya. Lalu kita tambahkan muatan positif. Nah, sehingga muatan yang tadi satu dia akan loncat ke sana. Jadi ada hole di situ. Nah, itulah sifat dari semikonduktor. Ya, jadi bisa kita trigger dengan perlakuan secara elektrik bisa, perlakuan secara kimia bisa, ya, atau mungkin juga perlakuan secara fisik. Ya. Nah, sedangkan untuk konduktor, di situ nggak ada gap antara conduction band dan juga valence band. Artinya, si elektron dia bisa berjalan di situ. Artinya dia akan dapat menghantarkan listrik. Ya. Jadi ini basic untuk material kategori. Nah, di mekatronik sebetulnya di situ akan lebih banyak membahas mengenai material semikonduktor. Ya, tapi kita nggak akan ngebahas ke sana karena itu lebih ke physical science ya. Nah, sekarang kita di sini engineering. Jadi kita implementasinya aja seperti apa. Nah, lalu di sini ada dua defisiensi atau kelebihan dari elektron. Nah, misalkan gini, kita punya muatan di sini nggak ada apa-apa ya, jadi netral aja, jadi nggak ada pergerakan di situ. Ya, jadi nggak ada yang nge-charge, sehingga nggak ada force. Nah, lalu kalau misalkan di sebelah kiri kita dijadikan kutub positif, di sebelah kanannya dia kutub negatif, ini seperti magnet ya, nanti dia akan ada saling memiliki atraksi. Jadi dia akan saling mendekat. Oke. Nah, lalu kalau misalkan kita memiliki yang sama, positif dengan positif, maka dia akan lari. Ya, akan menjauh. Begitupun dengan negatif, dia akan menjauh. Oke, nah ini basic mengenai electrical charge. Ya. Nah, kita tahu bahwa untuk mendapatkan value electrical charge, nah kita biasanya disebutkan dalam satuan kolom ya, ingat ya, bahwa si kolom itu dia memiliki massa elektron gitu ya, 6,25 kali 10 pangkat 18 elektron. Ini satuannya elektron per kolom ya, sehingga kita bisa menghitung berapa jumlah elektron yang misalkan kita memiliki berapa jumlah elektron yang ada di suatu unsur, misalkan hidrogen ya, atau karbon ya, atau oksigen dan lain-lain, kita kan bisa tahu tuh. Nah, dari situ dibagi oleh elektron per kolom. Nah, sehingga kita tahu ada berapa kolom di dalam suatu unsur material. Ya, nanti ini akan ada hubungannya dengan voltage ya, dan juga current atau arus listrik. Nah, sehingga dari situ ya, dari electric discharge yang kita miliki dalam satuan kolom ya, dimana kalau misalkan kita tambahkan energi ya atau kerja di situ ya. Nah, sehingga kita tahu bahwa V adalah kerja dibagi charge ya, electrical charge. Kerja dalam waktu dalam satuan joule. Ya, satuan voltage itu adalah volt. Ya, jadi awalnya dari sana. Volt itu dari mana? Dari kerja yang dilakukan oleh suatu sistem dibagi oleh elektron discharge-nya atau charge-nya. Ya. Nah, kalau misalkan kalian lihat di sini, ini simbol untuk tegangan arus DC
atau arus searah. Lalu yang di sini untuk arus bolak-balik. Ya, jadi ini simbol dari elektroniknya. Nah, sekarang kita masuk ke current atau arus listrik. Ya. Nah, kita tahu bahwa di voltage atau tegangan itu ya, dia memprovide energi ke elektron. Nah, sehingga si elektron itu bisa bergerak di dalam suatu sirkuit. Nah, jadi ada pergerakan tuh di elektronnya. Ya. Misalkan di material konduktor, ya, pergerakan elektron ini dinamakan sebagai arus. Nah, sehingga terjadilah arus listrik di sana. Ya. Nah, ini karena apa? Karena ada sesuatu ya yang bekerja di electrical circuitnya. Nah, ini contoh material ya yang nggak dikasih kerja, dalam tanda kutip nggak dikasih voltage, yang nggak dikasih baterai lah sederhananya kayak gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat ini si elektronnya bebas gitu, dia pergerakannya ya berdasarkan dari materialnya, dia kemana ya, kemana bisa ke arahnya tuh random. Nah, ini untuk pergerakan dari si material konduktor. Nah, lalu kita kasih tegangan, dikasih baterai atau dicolok ke dalam stop kontak. Nah, karena ada voltage, artinya apa? Di situ ada kerja. Nah, kerja ini membuat si elektron ini bergerak ke arah tertentu, positif atau negatif. Nanti kita bahas maksudnya apa positif dan negatif. Ya, sehingga ada perjalanan elektron. Ya, maka dari itu kalau misalkan kita megang besi, misalnya ini besi ya, gunting kuku, sama kita nggak dicolok ke listrik gitu ya. Jadi biarin aja gitu. Nah, ini artinya adalah si elektronnya random pergerakannya gitu. Nah, tapi kalau misalkan kita kasih baterai atau kita masukin stop kontak, nanti kita akan ke strum. Ya, artinya apa? Artinya di situ ada pergerakan elektron ya dari arus listrik ya, dari colokan ya stop kontak melewati si gunting kuku ini lalu kena ke badan kita. Ya. Nah, dari situ kita bisa tahu relasinya antara charge ya, di dalam kolom ya terhadap satuan waktu. Nah, itu yang dinamakan sebagai current atau arus listrik. Ya, di mana kalau misalkan dari sisi definisinya 1 ampere itu adalah jumlah dari arus ya yang ada gitu ya di dalam suatu material ya, di mana elektronnya itu memiliki charge sebesar 1 kolom. Nah, dalam 1 kolom itu bergerak dalam waktu 1 detik. Nah, itulah yang dinamakan sebagai 1 ampere. Nah, itu ya. Jadi tadi kita membahas sebelumnya mengenai apa? Mengenai voltage, sekarang mengenai current. Nah, ada satu lagi konsep atau komponen yang ada di rangkaian elektrik sederhana adalah resistance. Nah, resistance itu apa? Nah, resistance itu adalah misalkan ya, ketika kita ada arus ya di dalam konduktor, si elektron ini akan bergerak ya melalui suatu material itu. Ya, sehingga atomnya tuh bertabrakan. Kayak di situ tuh di dalam dari sisi atomic size dalam ukuran atom. Nah, tabrakan-tabrakan yang ada di sana gitu, kolusi ini di dalam elektron, artinya apa? Di situ akan kehilangan energi. Ya, artinya pergerakan elektronnya terhambat ya karena di situ berantakan, kita kasih energi gitu ya. Nah, lalu supaya dia bergerak ke kanan, artinya dia membutuhkan suatu energi ya, menghambat gitu. Karena banyak misalnya elektron yang random tadi, sehingga untuk mencapai tujuan yang di sebelah kanan dari sebelah kiri mungkin membutuhkan waktu lebih berat ya kalau misalkan resistennya lebih banyak ya. Sederhananya gini, kalau misalkan kita di mobil aja ya, mungkin kita sebagai mechanical engineering lihatnya di mobil. Nah, misalkan di sistem pendinginan gitu. Kalau di sistem pendinginan, kalau airnya baru diganti gitu ya, air radiatornya mungkin nggak ada restriction. Ya, jadi di situ hambatannya sedikit. Jadi mobilnya nggak akan panas. Ya. Tapi kalau misalkan lama-lama dia akan berkerak dan nggak pernah kita ganti, di situ ada debu ya. Terus ada banyak lah materi-materi di dalam itu nggak pernah kita bersihkan juga. Artinya apa? Di dalam selang-selang itu dia akan banyak debris gitu. Nah, artinya yang sebelumnya dengan gaya yang sama gitu ya untuk mendorong fluid ini memutari mobil kita ya sistem pendingin, karena terhambat jadi dia
nggak sempurna gitu perputarannya. Karena apa? Karena tadi banyak material-material yang menghambatnya. Nah, sama konsepnya untuk elektron pun seperti itu. Ya. Nah, ini restriksinya itu berbeda-beda dari setiap material ya, dari besi gitu ya, emas, platinum, silver dan material konduktor yang lainnya dia memiliki restriktif yang berbeda-beda. Ya malah kalau misalkan itu misalkan apa kayak kayu gitu ya, material konduktor, material isolator ya. Artinya apa? Artinya pergerakannya restriknya terlalu besar. Nah, restricted ini yang kita sebut sebagai resistance ya, atau biasa kita sebut dengan huruf R. Nah, lalu lambangnya di dalam sirkuit elektronik adalah seperti ini. Jadi kayak garis gini ya. Nah, itu adalah suatu hambatan. Ya. Dia satuannya adalah ohm, omega. Ya, biasa kita singkat ohm ya, bentuknya omega ini. Nah, 1 ohm itu apa? Nah, 1 ohm itu adalah resisten ya, yang ada ketika kita berikan tegangan 1 ampere gitu ya di dalam suatu material dengan menggunakan tegangan 1 volt. Nah, itu ya satuan dari hubungan ya. 1 ohm itu dengan ampere dan juga dengan voltage. Nah, kita lihat kembali ya di sini ada electrical circuit ya, gambar 2.1. Nah, ini contoh ketika kita memiliki baterai yang pertama nih ya. Memiliki baterai. Nah, lalu di situ ada lampu. Ya. Nah, lalu di sini DC circuit. Nanti lampu itu akan menyala. Oke, nah ini untuk DC atau arus yang searah. Nah, sedangkan untuk arus bolak-balik yang biasa kita colok di stop kontak, nah itu misalkan motor ya atau pompa yang buat menghisap air. Nah, itu arus bolak-balik atau AC circuit. Oke. Nah, kalau misalkan switch-nya kita cabut, ya misalkan kayak bukan stop kontak, saklar lah, saklar listrik kan bisa kita nyalain, bisa kita matiin. Nah, sebenarnya simbolnya kayak gini. Jadi kalau misalkan kita nyalain berarti dia ada tersambung ya antara yang bagian atas sini ke bawah sini. Nah, kalau ada sambung berarti di situ ada aliran listrik. Ya. Nah, lalu di sini beberapa terminologi ya di sebelah kiri ini dia voltage source ya, biasanya ada tanda positif ya, negatif di situ ya, positif negatif. Nah, ini arah si arusnya ini dia ke arah yang positif, ke arah sini. Ya, ini current flow. Lalu di sini ada load. Perlu diingat bahwa arah arus ini terbalik dengan arah elektron. Ya, kalau arah elektron dari positif ke negatif. Ya, seperti itu ya. Jadi arus itu berbalik arah dengan si elektron. Tapi untuk rangkaian sirkuit nggak usah pikirin mengenai elektron, tapi kita lihat aja dari aliran arusnya I. Ya, dia mengikuti arah yang positif. Oke. Nah, lalu ada apa lagi? Nah, di sini ada yang garis 3 nih. Ini adalah ground. Nah, ground itu yang biasa kita tanam di tanah. Nah, dia untuk kalau misalkan ada petir gitu ya, atau ada tiba-tiba voltagenya tinggi, nah dia akan mencari yang resisten yang paling tinggi. Resisten yang paling tinggi apa? Yaitu bumi. Ya, bumi kita, tanah. Sehingga nanti petir itu akan ternetralisir di situ. Nah, sehingga tidak akan merusak alat elektronik kalian. Ya. Nah, jadi ini ya review SMA, mungkin SMP ya, mengenai electric circuit. Jadi basicnya perlu diingatkan kembali terlebih dahulu. Kalau misalnya ada pertanyaan langsung hands up aja. Jadi saya nggak akan stop karena saya nggak bisa melihat ekspresi kalian ya. Kalau lagi online gini susah. Beda kalau misalkan ada di kelas. Kalau di kelas mungkin kita lebih banyak diskusi. Kalau misalnya ada yang bingung bisa kita perjelas. Oke. Oke, di bagian selanjutnya adalah setelah kita memahami mengenai electrical basic ya, di mana di situ ada material konduktor, semikonduktor, ya, insulator, lalu ada tadi voltage, lalu arus dan juga ada resistance. Nah, sekarang kita masuk ke electrical komponen yang lain. Ya. Nah, ini contoh elektrik komponen yang lain, mungkin kalian pernah dengar ya, resistor tentu aja ya, kapasitor dan juga induktor.
Ya, nah di situ ini contoh electrical element yang sifatnya pasif. Apa itu pasif? Ntar kita lihat. Artinya adalah dia tidak membutuhkan power supply untuk bekerja. Nggak perlu kita cas, gitu, nggak perlu pakai baterai. Dia tetap akan melakukan fungsinya. Kalau yang active elements, contohnya apa? Integrated circuit, IC. Ya, IC itu apa ya? Kayak misalkan ini nih, remote AC nih. Dia kan di dalamnya ada IC. Nah, dia akan bekerja kalau misalkan kita kasih baterai, lalu kita pencet. Nah, ini contoh skematiknya. Kalau misalkan kalian lihat, nah sebelah paling kiri ini resistor, ya, dia bentuknya gini, zigzag. Lalu kapasitor, dia ada kayak dua garis, ya, dua garis atau sebelahnya melengkung. Lalu ini ada induktor, nah seperti ini dia meringkel-ringkel, ya, dia biasanya di coil ya, di suatu coil. Nah, dia menggunakan induktor, induktansi. Dia memanfaatkan tenaga elektromagnetik. Nah, lalu di sini ada voltage source, ya, di mana ada tanda positif, berarti di bawahnya negatif. Oke. Nah, lalu ini bentuk current source-nya. Jadi dia ada bulat, lalu ada tanda panahnya. Ya. Lalu kalau misalkan kalian ada tugas, misalkan, tolong dong rangkai elektronik, gitu ya. Tolong dong pasangkan resistor yang sekian, sekian, sekian. Nah, bentuknya kayak gini. Kalau misalkan kalian lihat di Tokopedia, ya, resistor tuh kayak gini. Sebelah paling kiri ya. Ini resistor. Nah, di sini sebenarnya di sini ada labelingnya, ada warna-warnanya nih. Misalkan ada coklat, ada kuning, ada merah. Nah, itu menandakan berapa ohm resisten di sini. Honestly, saya nggak hafal untuk membacanya. Ya. Nah, sebenarnya udah banyak ya softwarenya, bisa tinggal kita cari aja di internet. Misalkan saya pengen yang 10 kilo ohm gitu ya. Tanya aja ke penjualnya, Pak, saya pengen beli yang 10 kilo ohm kayak gimana? Nah, ntar dia kasih. Nah, dia pun biasanya nggak hafal, ya, tapi ada tulisannya di situ. Nah, ini contoh resistor. Lalu di sini ada namanya kapasitor. Kapasitor bentuknya kayak gini. Ya. Lalu induktor bentuknya kayak gini. Lalu di sini ada voltage source. Ya, bisa baterai, ya, kayak gini, atau juga bisa stop kontak. Ya. Oke, yang pertama kita bahas dulu mengenai resistor ya. Nah, jadi intinya adalah si material resistor ini, dia memiliki angka resistansi tertentu. Misalkan berapa ohm tuh resistansinya. Ya, tergantung dari kebutuhan elektronik kita. Sehingga artinya apa? Ketika kita memiliki resistor yang besar gitu ya, lalu di situ ada current, ada arus, tapi kita nggak mau arus itu besar ke arah sini juga gitu. Takutnya nanti rusak komponen yang lain. Nah, sehingga arus yang setelah melewati si hambatan ini, jadi arus di sini akan lebih kecil. Ya, artinya dia untuk melimit current. Ya. Atau dia juga bisa mendivide voltage. Jadi si tegangannya bisa dia bagi, ya. Nah, nanti biasanya kalau misalkan kita nyalakan terus, alat listrik kan suka panas ya. Nah, itu karena ada hambatan. Nah, hambatan itu dia generate ke dalam energi yang lain, yaitu panas. Kita tahu bahwa energi kan kekal, ya. Nggak bisa kita musnahkan dan nggak bisa kita ciptakan. Yang bisa kita lakukan adalah mengubahnya ke dalam bentuk yang lain, gitu. Nah, ini dari elektrik masuk ke dalam resistor, material isolator, sehingga dia menghasilkan panas. Nah, ini tadi contohnya ya. Di sini untuk resistor, ya, ini untuk typical fixed resistor gitu ya. Nah, ada lagi resistor yang variabel, bisa kita atur berapa tegangannya. Misalkan ini potensiometer ya. Jadi di situ range-nya misalkan antara 1 sampai 10 sampai 1000 ohm misalkan, misal ya. Nah, ini seperti kita mengatur volume gitu. Jadi ketika suaranya besar, artinya apa? Artinya di situ hambatannya kecil gitu. Nah, lalu kita putar volumenya ke arah sini. Nah, kalau ke arah sini berarti dia hambatannya lebih besar. Nah, di sini ada variabel di sini. Ya, jadi kalau kalian bongkar di dalamnya, nah nanti dia tuh kayak ada tanda pembagi voltage di situ. Ya. Nah, itu untuk resistor ya. Ada yang variabel, ada yang fix. Kalau yang ini nggak bisa kita ubah. Ya paling kita tambah-tambahin. Nah, kalau yang ini bisa kita ubah seperti kita mengatur volume. Nah, lalu di sini ada yang dinamakan sebagai kapasitor. Nah, kapasitor ya. Dia
fungsinya adalah dia men-store energi. Jadi dia menyimpan energi di situ ya, dalam bentuk electric field. Ya, jadi atomnya kekumpul di sini. Nah, nanti ketika ada arus gitu ya, dia akan kekumpul di sini. Ya. Nah, nanti ketika pengen kita discharge gitu ya, kita gunakan ya, nanti ketika udah value tertentu nanti dia akan lewat arusnya. Nah, ini kita ibaratkan seperti tandon air. Kita tambahin air terus gitu kan, nanti kan sampai penuh di sini ya. Gitu kan ya, sampai penuh. Kalau udah penuh apa ya udah si airnya nggak akan masuk dong. Nah, untuk dia supaya dia masuk lagi elektron apa? Kita buka kerannya ke sini, masuk ke rumah gitu. Sehingga airnya turun ke bawah. Kita isi lagi. Nah, itulah fungsi kapasitor. Jadi fungsinya dia untuk men-store energi. Nah, lalu bedanya apa dengan baterai? Nah, kalau baterai dia materialnya secara chemical energy. Ya, jadi dia dari misalnya baterai. Ya, kita charge di sini. Ya, kita charge, kita kasih arus. Nah, nanti di sini akan ada perubahan dari sisi chemical ionnya. Jadi akan lebih banyak elektron di sini. Ya, jadi ditampung secara chemical. Ya, sedangkan kalau misalkan kapasitor, dia secara elektrostatik. Ya, secara elektrostatik di situ. Jadi itu bedanya antara kapasitor dan juga baterai. Lalu lanjutnya adalah induktor. Nah, induktor itu dia passive energy elemen ya, store energi. Dia pun sama men-store energi, tapi dia dalam bentuk magnetic field. Ya, jadi nanti dia masuk sini, ada kumparan. Ya, kalau kita semakin banyak kumparannya, nanti di situ akan flux energi magnetnya lebih besar. Ya, kayak gitu ya. Jadi energinya tersimpan di dalam bentuk magnetic flux. Nah, contohnya apa? Contohnya misalkan kita punya wireless charging. Nah, di sini misalkan HP kita, gitu ya. HP kita itu sebenarnya di situ ada coil kecil, gitu. Nah, walaupun nggak nyentuh, ya si kabelnya ini nggak nyentuh, tapi kan di sini ada magnetic flux, ya kan? Energi dalam bentuk magnetik. Nah, lalu energi magnetik itu menyentuh coil yang ada di HP kita, di sini. Nah, dari magnetik itu dia ubah lagi ke dalam bentuk arus, gitu. Dari arus gitu, masuklah arus ke sini, masuk ke baterai, ya, dia ubah lagi ke dalam bentuk elektron yang ada di dalam baterai secara chemical. Nah, jadi ini konsep untuk wireless charging. Dia menggunakan magnetic flux. Ya, makanya kalau misalkan kalian punya mobil listrik, misalkan ya, atau naik mobil listrik lah, taksi gitu ya, yang BYD. Nah, banyak komplain sebetulnya ya dari dari kebanyakan orang yang menggunakan mobil listrik itu katanya sih kerasa panas gitu. Panasnya itu beda, bukan kayak panas kita kena radiasi mesin mobil ya. Nah, dia panasnya tuh karena radiasi magnetik itu. Ya. Nah, jadi ya begitu ya. Jadi memang setiap kali ada banyak kumparan, nah di situ akan juga banyak energi magnetik. Nah, oke. Nah, lalu di sini kita masuk ke hukum Ohm's Law. Nah, jadi si Ohm ini dia pengen mendeskripsikan yang tadinya voltage, current atau arus, ini tegangan ya, voltage dan juga resistance dalam bentuk matematika di dalam suatu sirkuit yang ada. Nah, jadi dia coba nih, dia di sini ada di sini ada voltage ya, sehingga ada arus ke sana gitu ya. Lalu dia di sini ada resistor. Nah, ternyata kita lihat yang gambar A ini, oh V-nya kok kecil gitu ya. Dan juga I-nya kecil atau arusnya kecil, voltanya kecil. Dia ukur dari sini. Oke. Nah, lalu dia tambahin. Saya tambahin voltanya. Saya ganti baterai. Nah, ternyata ketika baterainya naik, dia tambah gitu. I-nya pun bertambah. Nah, berarti dia berpikir bahwa berarti ada hubungan nih. Kalau misalkan saya tambahkan voltage-nya, berarti arusnya akan lebih banyak. Nah, dia kesimpulan ke sana. Lalu dia bikin percobaan yang lain. Oke, sekarang saya coba deh mainin resistance-nya atau baterainya, lampunya saya ganti. Gitu ya. Nah, di sini ternyata kalau kita lihat, current-nya lebih banyak di sini.
gitu ya. Tapi R-nya lebih kecil. Artinya hambatannya kecil sehingga arus yang lewat ke sini lebih banyak. Nah, lalu ketika saya tambahkan resistornya, ya, jadi 20 ohm 2 kali, sehingga I-nya makin kecil atau arusnya kecil. Karena apa? Karena tadi terhambat di sini. Ya, ingat ya tadi ya hambatan itu seperti itu. Nah, sehingga dia bilang bahwa oh ternyata gitu ya. Current ini atau arus listrik dia secara proporsional ya berhubungan secara lurus dengan voltage. Nah, kebalikannya dengan resistansi. Sehingga muncullah persamaan ini yang dinamakan sebagai Ohm's Law. V sama dengan I kali R, ya. Atau I sama dengan V dibagi R, atau R sama dengan V dibagi I. Ya, di mana satuan dari arus adalah ampere, satuan dari voltage atau tegangan dia adalah volt, dan satuan dari R atau resistance dia adalah ohm. Ya, dimana ketika V, kalau secara matematik bisa kita lihat ya, ketika V-nya turun, berarti apa aja yang turun? I-nya pun turun. Ya. Nah, ketika V-nya konstan, ya, R-nya increase, berarti I-nya decrease. Sama pun sama, ketika V-nya konstan, R-nya turun, maka I-nya akan naik. Nah, ini basic mengenai Ohm's Law. Oke. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Coba lihat ada berapa orang ini. Oh, ada 6 orang ya. Pada kemana ini yang lain? Anyway. Oke, saya lanjut aja ya. Kalau nggak salah ada 10 orang ya. Atau berapa ya? Lupa. Oke. Nah, setelah kita tahu ya mengenai basic-basic dari mana sih sebenarnya arus listrik itu ada gitu ya. Terus apa hubungannya antara masing-masing variabel yang ada di di rangkaian elektronik ya, electrical circuit ya tadi seperti arus, voltage dan juga resistance. Nah, sekarang kita masuk ke electrical circuit. Nah, kita sekarang masuk ke dalam sirkuitnya. Nah, kalian pernah dengar ya, ada yang seri, ada yang paralel ya. Nah, ini feedback callback lagi. Callback lagi ketika kalian SMA. Nah, series itu di mana si arusnya dari satu poin, dari poin A ke poin B, hanya ada satu path, hanya ada satu jalur. Ya, kalau ini hanya ada satu jalan ke Roma gitu, nggak banyak jalan ke Romanya, cuma ada satu dari Jakarta ke Roma misalkan. Ya, contohnya ini. Nah, misalkan kita dari A ke B, ya. Nah, ini satu arus, satu arah. Ya. Sama A ke B satu arah. Di sini nggak ada percabangan. Yang C pun sama. Dia jalurnya ada satu. Ya, yang D ada satu juga. Baru yang E pun ada satu. Nah, ini yang dinamakan sebagai series circuit. Ya, jadi si arusnya dia hanya melalui satu path. Nah, jadi kalau misalnya kita jalan ke gang, ya udah cuma ada satu aja gitu gangnya. Atau di suatu selang, ya selangnya nggak bercabang. Jadi ada selang yang panjang gitu ya dari rumah. Misalkan mau ngebersihin mobil di rumah panjangnya 5 meter, ya udah itu aja selangnya. Nah, itu dinamakan sebagai series circuit sehingga airnya akan muncul di bagian ujungnya. Ya, kalau misalkan kita analogikan dengan mechanical device. Ya. Nah, di sini ada sifat-sifat tertentu di sirkuit series ini. Ya. Nah, ketika si resistor kita koneksikan ya dengan rangkaian yang series. Nah, si resistor ini nanti dia akan menambah value-nya. Jadi dia tambah. Kalau misalkan kita punya 2 ohm, terus ada 2 resistor, berarti totalnya berapa? Nah, berarti ada 4 ohm. Jadi penjumlahannya. Ya. Balikannya, si current dia menjadi semakin kecil. Ya. Sehingga semakin banyak resistornya, semakin kecil current-nya. Kalau misalkan kita lihat di sini, kita yang pertama, kita hanya ada punya satu resistor. Berarti jumlahnya hanya ada 10 ohm. Lalu yang kedua kita punya 10 ohm, 10 ohm. Jadi totalnya berapa? 20 ohm. Ya, kalau punya 3 berapa totalnya? 30 ohm. Dan seterusnya. R total sama dengan R1 tambah R2 tambah R3 sampai
tergantung ada berapa jumlah resistornya. Ya. Nah ini properties dari electrical circuit untuk hambatan listrik. Nah lalu selanjutnya di sini adalah current. Ya, current itu dia akan mengikuti ke points di dalam series circuit. Ya, jadi dia akan sama flow current-nya yang ada di dalam sirkuit itu. Nah, jadi misalkan kita punya baterai, ya, di sini nilainya I. Ya, dia melewati sini, value-nya juga I, melewati sini value-nya juga I, ke sini value-nya juga I, sini sama gitu. Jadi dia sama. Karena kenapa? Karena dia hanya ada satu cabang. Ya, makanya itu disebut series. Ya. Nanti kita lihat hubungannya. Tadi katanya berbeda gitu ya. Kalau misalkan lebih banyak R-nya, I-nya kan lebih kecil gitu ya. Nah, nanti kita lihat di sini apa yang membedakan. Ya, kalau misalkan ininya berbeda. Nah, nanti kita lihat ketika kita membahas mengenai voltage di sana. Ya, di bagian circuit voltage. Ya, jadi intinya kalau misalkan nggak ada percabangan di dalam suatu rangkaian, I-nya akan sama di setiap tempat. Oke, walaupun nilainya akan kecil kalau misalkan resistornya lebih banyak. Ya, seperti itu ya. Nah, sekarang kita lihat dari voltage. Nah, ketika misalkan kita punya 2 atau lebih voltage source, voltage resource gitu di dalam series, ya, maka totalnya sama dengan penjumlahan dari semua individual voltage. Dia bilang algebraic sum. Nah, ini apa algebraic sum? Kalau tadi kan additional, kalau resistance ditambah semua. Nah, ini apa algebraic? Nanti kita bahas ya. Nah, karena kenapa? Karena di situ ada berhubungan dengan polarity-nya. Ya, polarity-nya. Nah, di sini harus kita berikan simbol positif atau negatif. Ya, tadi kan kita lihat ya, arah arus kan dari positif ke negatif. Nah, tapi kalau di depannya ada yang negatif positif, apa yang terjadi? Nah, ntar kita lihat apa yang terjadi di situ. Nah, secara algebra kita lihat ya, jadi V series total, V1, VS1, VS2 dan lain-lain. Nah, kita tambahin semuanya. Tapi ingat, perlu dipertimbangkan tanda positif dan tanda negatifnya. Kita lihat contoh yang kedua ya, di sini, contoh yang paling sederhana. Misalkan kita dari B ke A, gitu ya, atau dari A ke B, ya sama aja ya. Misalkan dari A ke B itu. Nah, totalnya kita lihat di sini 1,5 minus plus, minus plus, minus plus. Oh, ini semua searah. Berarti kalau kita lihat dari A ke B ke sini, dia nemu positif 5, positif 1,5, itu tambah 1,5. Lalu di sini tambah 1,5. Lalu di sini tambah 1,5 plus. Berarti total voltage yang di atas adalah berapa? Adalah 4,5. Oke. Lalu yang kedua, kita lihat dari A ke B. Kita lihat yang pertama berapa? Plus ya, dari sini ke sini ya. Lihat arahnya. Jadi ketika arusnya bergerak, misalkan, ya yang penting konsisten dari mana kamu lihat. Nah, ketika dia bergerak dari kanan ke kiri, yang dia temui apa dulu? Positif dulu kan? Berarti di sini berapa? Plus 1,5. Di sini dia nemuin negatif dulu. Di sini min 1,5. Lalu di sini minus apa positif? Positif ya, karena dia bertemu angka positif dulu di sini. 1,5. Nah, sehingga hasilnya adalah ini. 1,5 volt. Makanya kalau misalkan kalian kebalik baterai, misalkan kita punya rangkaian baterai ya, baterai yang berapa volt itu, terus kebalik ya, dia nggak akan bisa nyala karena kekurangan voltage-nya ya. Nah, ini contoh ya, kalau misalkan kita gambar ya, kita coba koneksikan. Biasanya untuk 9 volt baterai ya, kita coba gabung. Dia ya dari semua kutubnya harus searah semua. Oke, kalau berlawanan arah nanti voltanya kurang. Kalau voltanya kurang berarti dia nggak bisa menjalankan electrical circuit yang akan kamu coba nyalakan. Nah, kayak gitu. Jadi yang terjadi di situ.
Nah, kalau misalkan kita terus-menerus disimpan gitu, kebalik terus kita diemin, nah itu bisa merusak baterai. Jadi hati-hati di situ. Karena di situ ada tabrakan arusnya di sini. Ya, jadi ini bukan best practice. Ya, jadi ngapain? Makanya kan nggak pernah lihat ya baterai kebalik. Kalau baterai kebalik malah nggak nyala. Nah, ini bisa merusak juga apa namanya alat elektronik kalian. Ya. Nah, lalu dari sini ada hukum yang dinamakan hukum Kirchhoff. Nah, di sini nih bagian terakhir hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff, misalkan kita punya voltage dari poin A ya ke poin B. Ya, di dalam gambar ini. Langsung aja lihat gambarnya deh. Ya. Kita tahu bahwa itu semua penjumlahan dari voltage yang ada. Gitu ya. Nah, dia bilang, nah, penjumlahan gitu ya, apa namanya, dari masing-masing voltage drop di dalam single closed path di dalam suatu sirkuit gitu, sama dengan total voltage yang ada di loop. Artinya apa? Misalkan di sini saya punya 20 ya, 10 lah. 10 volt. Nah, ketika di sini ada resistance, berarti V1 dia akan berbeda dengan kalau misalkan resistance yang di sini berbeda juga. Misalkan ya di sini ada resistance sehingga voltnya di sini cuma 5 volt gitu kan. Terus yang di sini berapa? 3 volt, lalu di sini 2 volt. Nah, V total ini adalah penjumlahan dari semua voltage drop yang ada di sini. Voltage drop ya. Ini bukan ditambahin baterai maksudnya. Jadi di masing-masing resistor ya di situ akan ada yang dinamakan sebagai voltage drop. Ya, atau bisa kita simbolkan dari simbol simbol elektrik Vs sama dengan penjumlahan dari V1 ditambah V2 ditambah V3 ditambah V4. Nah, ini Kirchhoff law mengenai tegangan atau mengenai voltage. Ya, jadi V total adalah penjumlahan dari masing-masing V di masing-masing resistor. Nah, ini saya masuk ke contoh soal. Contoh, coba dong temukan gitu ya. R4 berapa value-nya? Nah, di sini kan kita tahu ya, R1 ada 100 ohm, R2 ada berapa? Ada 470 ohm. Lalu di sini ada berapa? Ada R3 1,3 ohm. Ya, kita tanya di sini. R4 berapa? Nah, langkah yang pertama kali kita lakukan adalah kita mencari voltage di masing-masing tempat. Jadi kita cari V1 di sini berapa, V2 berapa, V3 berapa. Nah, itu yang kita ketahui. Di sini kita belum tahu nih. Nah, yang lain diketahui adalah V totalnya kita tahu. Vs, 50 volt. Oke. Sekarang kita tulis dulu. V1 sama dengan I dikali R1. Kita tahu I-nya berapa di sini? 10 mA. Ya. Sehingga di sini I-nya 10 mA. Ingat ya, satuannya jangan kebalik ya. Harus ditulis supaya nggak salah nanti. Dikali 100 ohm. Sehingga kita tahu V1 berapa? 1 volt. Oke. Lalu kita cari V2. V2 sama dengan I kan sama ya kalau misalkan di sirkuit series kayak gini ya. Jadi dimanapun tempatnya I tetap 10 mA. Oke, dikali I dikali R2. Ya, di mana I-nya adalah 10 mA dikali R-nya berapa? R-nya dia 470 ohm. Nah, di sini value-nya berapa? 4,7. Sama caranya yang V3 pun sama. V3 sama dengan 10 mA dikali R3 ya 1 kilo ohm. Ya, sama dengan 10 volt. Nah, kita tahu tadi VS sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3. Oke. Ini berapa VS-nya? 50 sama dengan V1 tadi 1 ditambah V2 4,7 ditambah 10 volt. Sehingga kita dapat ditambah satu lagi V4.
ya kan? Sehingga kita tahu V4 sama dengan, oke, kita tadi perhitungannya, V4 sama dengan, kalau pakai kalkulator, saya udah ada hitungannya, jadi 34,3. Nah, ini dia perhitungannya. Oke, ini 34,3. Sehingga kita bisa tahu bahwa R4 ya, sama dengan V4 dibagi I. Oke, sama dengan 34,3 dibagi 10 miliampere. Sehingga dia dapat 3,43 kilo ohm. Nah, seperti itu. Jadi kita cari dulu yang bisa kita cari, yaitu voltage. Yang dimana jumlah dari semua voltage itu adalah yang ada di rangkaian. Ya, tambah 1 V4. Kayak gitu ya. Oke, ini saya rekam. Jadi kalau misalkan ada yang masih bingung-bingung, bisa kalian lihat rekamannya. Nanti saya upload di YouTube, di private ya. Jadi maksudnya nggak akan saya listed di YouTube saya. Oke, sekarang contoh kedua. Nah, sekarang adalah tolong dong cari gitu ya, voltage-nya ya. Voltage yang ada di A ke B, ini A ke B. Oke. Lalu dari A ke C ya. Terus kali B ke C ya. Ada lagi dari B ke D. Nah, ini gimana nih tahapannya ini gitu ya. Nah, jadi yang pertama kita lakukan adalah nah, pertama kita cari dulu R totalnya. Ya, kita kan tahu ya R total. R total sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3 ya. Sehingga saya langsung aja ya angkanya ya, nggak usah supaya cepat gitu. 12,5 kilo ohm. Gitu. Nah, ini dia. Lalu kita cari yang VAB dulu. VAB. VAB oke, sama dengan, nah di situ ada voltage divider di sini. Oke, kita kan tahu ya total R-nya berapa. Nah, R1 ya kan dibagi R total. Ya kan ya. Dikali V source yang kita ketahui. Sehingga di sini 1 kilo ohm dibagi malah kehapus ntar. 1 kilo ohm dibagi 12,5 kilo ohm ya, dikali 25 volt. Sehingga value-nya adalah 2 volt. Nah, itu VAB. Ini dia. Oke. Lalu VAC. Nah, dari A ke C sekarang. Dari A ke C. Oke. Nah, kita lihat VAC. VAC sama dengan R-nya berarti apa? R-nya berarti perjumlahan antara R yang sebelumnya. Ya, karena yang dilewati dari A ke C ada 2, ada R1 dan R2. Ya, berarti di sini adalah R1 ditambah R2 dibagi R totalnya. Ya, dikali Vs. Sehingga di sini 9,2 kilo ohm dibagi 12,5 kilo ohm sama dengan 18,4. Gitu caranya. Ya, ini VAC. Sama untuk VBC. VBC kita lihat. Kalau yang VBC kita lihat yang dilaluin mana? Yang dilaluin hanya dari B ke C. Kalau dari B ke C berarti hanya R2 yang kita pertimbangkan. Sehingga value-nya adalah ini. R2 dibagi RT. Kalau VBD dari B ke D berarti yang dilewati apa? Yang dilewati R3 dan R2. Nah, seperti itu ya untuk perhitungannya. Oke, sampai sini cukup paham ya untuk mencari voltage di masing-masing titik, voltage drop. Ya, ini bisa kalian review lagi nanti.
Nah, itu ya caranya. Oke, sama ya VCD pun kalau kita lihat yang terakhir VCD dia di sini. Jadi hanya satu yang dipertimbangkan, yaitu R3 aja. Karena yang diukur adalah dari titik C ke titik D. Nah, ini untuk rangkaian elektrik series. Oke. Di sini ada pertanyaan? Ya, ini ada ini nih, apa ada yang nggak bisa masuk katanya? Bisa sih sebenarnya pakai 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 Teams yang web base atau pakai pakai Oke, nanti aja deh yang di grup ini masih ada nggak? Oke. Nah, lalu setelah rangkaian series, nah kita masuk ke rangkaian paralel. Nah, paralel, nah kita lihat kalau paralel, suatu paralel sirkuit dinamakan paralel ketika di situ ada lebih dari satu path, branch-nya ada satu, jadi bercabang. Nah, bisa bercabang seperti itu ke atas, ini, gitu ya. Nah, di setiap poin itu biasa kita sebut sebagai nodes. Nah, contoh, ini kita punya di sini A, di sini B. Arus dari sini. Nah, arusnya akan kebagi ke sebelah kanan dan ke bawah. Ya. Nah, nanti dari sini arusnya akan ketemu lagi. Nah, ketika dia nyampe B, arusnya sama. Nah, tapi di sini arus yang di bawah dan arus yang di atas akan berbeda. Nah, ntar kita lihat cara ngitungnya gimana. Ini pun sama. Di sini arusnya kebagi. Ada yang ke kiri, ada yang ke kanan. Ya. Lalu yang ke sini ada yang ke kanan, ada yang ke bawah. Ya, di sini ada yang ke kanan, ya, terus ini ke bawah, lalu ke kanan, nanti nyambung lagi ke sini, ke sini. Nah, ini contoh rangkaian paralel. Jadi di situ ada percabangan. Oke? Nah, kalau misalkan kita memiliki resistor, gitu ya, resistor di dalam suatu rangkaian paralel, gitu ya, dan dia secara individu terkoneksi, ya, terhadap poin yang berbeda, ya, maka dia disebut sebagai paralel. Nah, di parallel circuit ya termasuk voltage-nya antara 2 poin dan juga lebih dari path current-nya. Nah, ini cuma sebagai ininya aja, apa namanya, penjelasan yang tadi saya katakan ya untuk resistor di paralel. Di sini R1, di sini R2 ya. Nah, kalau kita lihat arusnya di sini IT itu I total. Ya. I total dia masuk ke sini, tadi kebagi. Di sini ada I2, di sini ada I1, di sini ada I2. Nah, I totalnya berapa? Ya. Sama kalau misalkan kita punya cabangnya ada 4, 1, 2, 3, 4, berarti nanti di situ akan beda-beda I yang ke sini, tergantung dari voltage dan juga dari R-nya. Nanti kita lihat kayak gimana contoh soalnya. Ya. Sebenarnya kalau kita lihat di sini, di rangkaian paralel ya antara titik B, G, ya, A dan H gitu ya, terus C dan F ya, di masing-masing resistor ya, ini D dan E. Nah, itu voltage-nya sama di setiap branch. Voltage across parallel is the same. Karena apa? Sebenarnya kalau misalkan kita koneksiin kabelnya seperti ini, itu akan sama aja. Kayak gitu ya. Jadi voltage di semua tempat akan sama. Nah, itu yang di sifat yang ada di rangkaian paralel. Nah, lalu di sini kita kembali lagi ke hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff mengenai arus. Ya, biasanya kita sebut KCL ya. Kirchhoff Current Law. Ya. Dia bilang bahwa penjumlahan dari arus ke dalam suatu node ya di dalam total current in dia akan sama ya dengan total currents di setiap node yang keluar. Maksudnya apa? Maksudnya seperti ini. Di sini saya punya voltage, ya di sini positif, di sini negatif.
Ini arah arusnya ke atas. Ini dinamakan sebagai IT, I total. Nah, di I ini dia nemuin node di sini. Ada percabangan. Percabangan inilah yang membagikan arusnya ke masing-masing cabangnya. Di sini I1, di sini I2, di sini I3. Oke, nah dia jalan I1. Nah, ketika dia menemui cabang yang menyatukan kembali atau di node B ke sini, dan ke sini, sehingga nanti totalnya pun akan sama, IT. Nah, sehingga dari rangkaian ini kita tahu bahwa IT sama dengan I1 ditambah I2 ditambah I3. Ya, seperti itu ya. Nah, atau bisa kita sederhanakan seperti ini ya. Sigma I sama dengan 0. Ya, karena apa? Karena keseimbangan. Ya, dia yang masuk sama dengan dia yang keluar. Misalkan ini sistem. Nah, itu ya apa namanya konsep dari Kirchhoff Current Law. Ya. Tadi kalau misalkan Kirchhoff Voltage Law apa? V total sama dengan V1 tambah V2 tambah V3 dan seterusnya. Nah, kalau misalkan hukum current law I-nya yang sama IT sama dengan I1, I2, I3. Oke. Oke, sekarang kita masuk ke contoh lagi. Nah, di sini saya disuruh mencari ya I2 berapa yang melalui R2. Oke. Di sini kita punya Vs. Ya. Jadi kita tahu bahwa untuk rangkaian paralel di setiap cabang S-nya akan sama, voltanya akan sama. Jadi di sini dengan di sini akan sama. Jadi di titik sini dan titik sini juga akan sama karena rangkaiannya paralel. Nah, kita tahu tadi I total sama dengan I1 ditambah I2 ditambah I3. Nah, sehingga kita tahu bahwa bawah aja deh, I2 sama dengan IT dikurangi I1 dikurangi I3. Ya. IT-nya berapa tadi kita punya 100 mA dikurangi I1 berapa? Kita punya 30 mA. Lalu I3 berapa? 20 mA. Sehingga kita punya I2 sama dengan 50 mA. Ya, dapat kita I2 di sini. Oke. Itu ya. Gampang ya untuk yang paralel. Nah, ini contoh terakhir. Nah, ini lebih ribet nih. Oke, saya pengen coba ngukur ya dengan menggunakan ampere meter ya untuk di posisi A3 dan juga posisi A5. Ya, jadi saya pengen ngukur di sini dan di sini. Apa yang perlu kita cari terlebih dahulu? Oke, kita lihat dulu dari sisi ampernya. Tadi kan sigma I sama dengan 0 ya. Kita lihat dari sini. Ini arah arus, tet gitu ya. Tet. Nah, dia lewat berapa? 5 mA. 5 mA. Dia jalan lagi ke sini. Ah, dia ada yang ke bawah ke sini. Oke, berarti dia berkurang, ya kan? Dikurangi 1,5 mA. Oke. Nah, kita pengen tahu yang A2, A3 dulu ya. A5 nanti terakhir. Lalu dikurangi I A3. Ya, karena kita nggak tahu yang ke sini berapa. Ya kan, nggak tahu tuh yang melewati A3. Jadi sama dengan 0. Ya, tadi sigma I sama dengan 0 ya. Sigma I sama dengan 0.
Oke, sehingga kita bisa tahu bahwa I A3 sama dengan 3,5 miliampere. Ya. Dapat satu nih IA3. Sekarang kita cari IA5 berapa? Nah, kita nggak bisa cari IA5 sebelum kita mendapatkan IA3. Ya kan? Nah, nanti kan ada IA3 tuh. Nanti dia kebagi ke bawah IA3. Ya kan? IA3 berapa ini? 1 miliampere kurang. Again, dengan menggunakan hukum yang sama. Ya. Jadi sigma I sama dengan 0. Ini ya. Kita cari. Oke, di sini kita lihat. Oke, kita tahu di sini ya. IA3. Berapa tadi? 3,5 miliampere. Oke. Dikurangi berapa? Karena dia turun ke bawah, kan dia berkurang kan ya value-nya. Dikurangi 1 miliampere. Lalu yang terakhir baru kita ke sini. Yang terakhir berapa ini value-nya? Dikurangi I A5 sama dengan 0. Sehingga kita tahu bahwa I A5 sama dengan 2,5 miliampere. Oke, itu ya. Jadi ada pertanyaan. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai basic electric circuit. Jadi pertama, bagaimana proses dari atom. Dari atom melihat ke jenis materialnya akan berbeda, jumlah isi atomnya yang di dalam material kita review ya. Nah, lalu sehingga kita bisa membagikan antara beberapa jenis material. Material konduktor, material semikonduktor, dan juga material isolator. Nah, pengaruhnya apa? Nah, masing-masing material ini ada yang dapat menghantarkan listrik, ada yang tidak menghantarkan listrik. Ya. Yang menghantarkan listrik artinya apa? Nah, ketika kita kasih tegangan, ya tegangan persatuan kolom, ya, kolom itu apa? Kolom itu memang energi yang ada di atom. Ya. Sehingga ada pergerakan di situ. Kita kasih energi. Nah, energi inilah yang menjadikan arus listrik. Karena kita kasih voltage. Nah, arus listrik ini berpengaruh terhadap apa aja? Terhadap hambatan. Ya, jadi kalau misalkan hambatannya besar, berarti arusnya akan lebih kecil. Ya. Lalu kita masuk ke Ohm's Law. Ohm's Law itu apa tadi? Ohm's Law itu adalah hubungan antara voltage, current, dan juga resistance. Ya, tadi rumusnya V sama dengan I dikali R. Oke. Selanjutnya apa tadi? Selanjutnya mengenai rangkaian listrik series dan juga rangkaian listrik paralel. Ya. Kalau di series, tadi semua arusnya akan sama karena dia nggak ada percabangan. Ya, di situ nggak akan ada perbedaan ya. Nah, sedangkan kalau misalkan di paralel, di situ ada percabangan kabel ya, atau ada percabangan selang, berarti apa? Ketika dia keluar ke cabang yang berbeda, maka jumlah arusnya pun berbeda. Nah, ketika percabangannya bertemu kembali, berarti arusnya akan sama dengan yang sebelumnya. Sehingga sigma I sama dengan 0. Ya. Lalu Kirchhoff voltage apa? Nah, jadi V total, ya, V total sama dengan V1 tambah V2 tambah V3 dan tambah Vn. Ya. Kalau misalkan hukum Kirchhoff law mengenai voltage atau tegangan, voltage-nya di mana-mana sama di setiap cabang. Yang membedakan adalah arusnya. Ya, sigma arus sama dengan 0 atau keseimbangan, atau I total sama dengan I1 tambah I2 tambah I3. Ya. Jadi itu untuk hari ini cukup membahas sebenarnya ini review kembali karena kenapa? Karena ini penting mengenai basic elektronik ya, basic elektrik. Nah, yang membedakan adalah ya rangkaiannya aja lebih rumit. Nah, itu aja sih. Dari sisi materialnya itu sama semua, ada ohm, ada inductance, ada kapasitor, tadi ya kita bahas ada kapasitor, ada induktor ya. Dan juga ada apa? Resistor. Nah, sebenarnya yang bikin sulit adalah ya rangkaiannya aja, tapi konsepnya yang penting kalian paham konsepnya. Dikasih soal yang sulit apapun ya kalian pasti bisa menyelesaikannya. Ya, cuma masalahnya menyelesaikannya akan lama. Itu aja. Kalau ini kan sederhana rangkaian listriknya. Ya. Jadi itu untuk hari ini. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Meanwhile saya coba ini ya apa namanya absen.
Tadi ada beberapa yang masih kesulitan, katanya nggak bisa masuk karena nggak bisa exit. Karena pakai Teams mungkin baru pertama kali ya. Jadi cuma